Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Brosur halaman pertama di surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Pertanyaan pada kalimat Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, apakah yang dimaksud di sini gangguan secara fisik atau secara mental, Ustaz? Maksudmu gangguan secara mental itu gimana? Coba, yang kamu maksud gangguan secara mental itu bagaimana? Ya udah tekose aja, rumah kamu gak mental kok dikira ditenung, disihir gitu. Jadi Allah itu sudah menjamin Rasulullah dalam menyampaikan tugas wahyu yang diterima dari Allah untuk kepada manusia, itu Allah menjamin dari gangguan manusia. Sudah. Kalau dijamin oleh Allah ya segala-galanya. Apakah itu gangguan fisik, apa gangguan mental, apa segala dijamin oleh Allah. Saudara bisa bayangkan saat itu di masyarakat jahiliyah, masyarakat musyrik luar biasa, mereka menyembah patung. Namanya jahiliyah, dah kebodohan. Menyampaikan wahyu yang ajaran disampaikan wahyu kepada masyarakat itu 180 derajat bertentangan. Bertentangan sama sekali. Ya. Namun dijamin oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Allah menjamin kamu dari gangguan manusia. Ya, dan kita lihat dalam Nabi menyampaikan dakwahnya itu tidak hanya sekedar diejek, dicemooh, dicaci maki, tidak, dikatakan yang bukan-bukan. Padahal sebelum Muhammad menyampaikan wahyu atau diangkat sebagai Rasul oleh Allah, beliau orang yang disegani, dipercaya oleh masyarakatnya karena kejujurannya, sampai beliau diberi sebutan apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebutan itu diberikan oleh mereka, bangsanya, sebelum jadi nabi. Nah, jadi masih Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Ya. Tapi setelah menyampaikan wahyu, ya, yang isinya itu bertentangan dengan keadaan masyarakatnya sama sekali, maka dikatakan Muhammad itu sebagai bukan sekedar tidak dipercaya, gila juga, sufaha, orang kurang akal, orang kena sihir, bahkan dikatakan majnun. Majnun itu gila. Udah macam-macam julukan diberikan pada Nabi. Sampai Nabi direncanakan akan dibunuh. Ya, maka Nabi hijrah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah, keluar dari kampung halamannya. Direncanakan untuk dibunuh. Tapi Allah sudah menjamin, Allah akan menjamin kamu dari gangguan manusia. Maka tidak bisa membunuh Nabi. Walaupun rumah beliau sudah dikepung,
sudah direncanakan mateng pada saat itu. Ya. Jadi ketika Nabi mau pergi, tempat tidur Nabi disuruh menempati Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya, anaknya Abu Thalib pamannya Nabi. Barang-barang titipan dari masyarakat yang dititipkan Nabi, dititipkan Ali. Ini nanti punya si fulan, ini punya si fulan. Kalau saya mau pergi, tolong ini nanti sampaikan kepada yang mempunyai hak masing-masing. Ya dah. Nah, kalau Nabi orang jahat kan digawa lungo, bawa pergi sisan, gitu. Enggak, titipkan semua. Nah, ketika Nabi keluar malam itu, orang yang mau membunuh Nabi sudah berada sekeliling rumah dengan menghunus pedang. Maksudnya Muhammad keluar, penggal lehernya. Ya, ketika Nabi keluar, ternyata orang-orang menghunus pedang itu sama tidur. Ya, ada yang tidur dengan berdiri, ada yang duduk. Akhirnya Nabi sempat mengambil pasir, ditaburkan di kepalanya orang yang akan membunuh tadi. Terus tinggal pergi. Nah, itulah bukti Allah menjamin Nabi dari gangguan manusia. Kalau dia jamin Allah, dah meninggal, dibunuh orang kafir tadi. Maka di dalam menyampaikan dakwah, ya, di masyarakat yang luar biasa jahilnya itu, sedang yang disampaikan oleh Rasulullah bertentangan, maka Allah menjamin. Dan karena Allah menjamin, Nabi tidak pernah ragu pun menghadapi segala tantangan. Nah, itulah, jadi dijamin dari segala sesuatu gangguan manusia. Gitu. Apalagi yang ditanyakan? Halaman 2 masuk ke halaman 3 di surat An-Nahl 100. Halaman pertama masuk ke halaman kedua di surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mohon dijelaskan tentang kandungan ayat ini dan bentuk aplikasinya. Apakah dalam kita menyeru atau menyampaikan kebenaran dalam menasihati itu ada etikanya, atau intinya yang wajib bagi kita hanya menyampaikan, terkait yang menerima merespon baik atau sebaliknya terserah mereka. Dan terkait dengan judul brosur keutamaan mencari ilmu, menyebarluaskan ilmu dan larangan menyembunyikannya, ilmu yang dimaksud ilmu agama apa ilmu dunia, Ustaz? Coba kamu baca lagi artinya dan dicamkan ini. Ya, dibaca. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus yang kamu tanyakan tadi, coba dibaca halaman 3. Itu, wa'atiullah wa'atir rasul itu dibaca terus. Wa'atiullaha wa'atiur rasula wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Nah, dah terjawab toh. Jadi kewajiban Nabi itu bukan mengislamkan orang. Kewajiban Nabi bukan mengislamkan orang, hanya menyampaikan petunjuk. Orang
petunjuk untuk menjadi orang Islam. Bagi yang mau petunjuk untuk dirinya sendiri manfaatnya, bagi yang tidak mau Nabi tidak bertanggung jawab. Ya, wajibannya hanya menyampaikan. Terus ayat berikutnya juga Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin, ya. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan. Menyampaikan sesuatu dari Allah yang terang. Terang kebenarannya, terang juga penjelasannya, hanya sampaikan udah. Kewajiban Nabi hanya menyampaikan. Terus satu ayat lagi. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya, jelas kan? Wa atullah wa atur rasul, taatlah kamu Allah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Itu ajaan, seruan yang disampaikan Nabi kepada umat manusia. Apabila kamu tidak mau bertaat, tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul, ya sudah. Kewajiban saya hanya menyampaikan saja. Fa innama ala rasulina fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kewajiban Rasulku, utusanku ya Nabi, ya, hanya menyampaikan saja penjelasan yang nyata, yang jelas. Yang terakhir itu wa ma'alina ilal balaghul mubin, sama kan? Kewajiban kami tidak lain halnya menyampaikan perintah Allah. Jadi perintah Allah, Nabi menerima wahyu, suruh menyampaikan kepada manusia. Setelah itu disampaikan kepada manusia, manusia boleh menerima, boleh tidak. Malah di ayat lain Nabi disuruh menyatakan, "Qul aminu bihi aula tu'minu." Katakan Muhammad, kamu beriman apa yang saya sampaikan ini, silahkan. Tidak beriman ya silahkan. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa mau beriman silahkan beriman, siapa mau kafir silahkan kafir. Siapa yang mau beriman, hakikatnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Siapa yang mau kafir, aku Nabi tidak bertanggung jawab atas seruanku, karena kewajibanku hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan saja. Nah terus yang wajib disampaikan tadi apa? Semua ilmu, apa ilmu agama? Ini perintah Allah ini, ya. Ada ayat tadi, ya Rasul, baligh ma unzila ilaika. Sampaikan apa yang aku turunkan kepadamu. Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi apa? Al-Quran. Maksud sampaikan, wajib menyampaikan ajaran agama ini kepada manusia. Wajib. Kalau ilmu-ilmu yang lain tidak, mungkin bukan pada bidangnya. Tapi kalau manusia kan wajib. Saudara tahu ilmu elektronika, wajib sampaikan pada yang lain, tidak. Ini orang buat sampaikan dosa. Ya. Padahal yang lain tuh kamu sampaikan elektronika kadang-kadang ya tidak mau, atau tidak paham, atau merasa tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau agama, seluruh umat manusia mesti membutuhkan. Ya, pasti. Kalau ilmu elektronika, ilmu apa,
listrik dan sebagainya, ada yang tidak perlu. Beli saya barang itu tidak perlu sinau listrik. Listriknya mati, panggil ke tukang listrik sudah. Ya, iya, ini ilmu radio, ilmu TV barang ini sudah repot-repot. Apa untuk belajar itu untuk apa? Wong tukang ahli tidak bisa. Apa saya harus belajar? Enggak, panggilkan saja ahlinya dan tadi sudah jadi. Jadi tidak semua ilmu yang wajib disampaikan itu adalah ilmu agama. Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Allah, yang diperintahkan untuk menyampaikan. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu dari Tuhanmu. Wa ilam taf'al fama balaghta risalatah. Kalau kamu tidak menyampaikan, berarti kamu khianat. Menyampaikan, suruh menyampaikan kok tidak disampaikan. Jadi dah, nah, maka tidak boleh, dosa. Kalau nanti khawatir kamu menyampaikan kepada masyarakat jahiliyah yang ganas-ganas itu, wallahu ya'sumuka minan nas. Allah akan menjaga kamu dari gangguan manusia. Ya. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak beri petunjuk pada orang-orang kafir. Jadi yang wajib disampaikan itu ilmu agama. Maka Nabi juga perintahkan balighuani walau ayah. Sampaikan apa yang dari aku, dari Nabi, sekalipun satu ayat, maksudnya kamu mengetahui agama baru sedikit, sampaikan. Ini yang tidak boleh disembunyikan itu masalah agama. Terangkan apa adanya gitu. Halal katakan halal, haram katakan haram. Ya. Sekalipun apa yang dinyatakan haram itu sebenarnya jadi kesenangan masyarakatnya. Masyarakat suka melakukan begitu lah, kok tahu-tahu diterangkan haram. Lah habis kalau memang itu haram, apa mau kita katakan halal? Ya haram katakan haram, halal kata halal. Perkara sudah dikatakan haram kamu nekat, tidak ada paksaan, silahkan aja. Akibatnya akan ditanggung sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah. Jadi menjadikan agama itu jangan disembunyikan. Wah nanti kalau saya sampaikan apa adanya, nanti masyarakat sudah menolak. Kesenangannya masyarakat begitu. Kalau masyarakat menolak, kamu rugi apa? Rugi apa? Kalau kita sebagai dai disampaikan apa adanya atau masyarakat menolak, kamu dirugikan apa? Nah, ruginya besok saya tidak diundang lagi. Nah kalau diundang kamu kasih apa? Amplopnya besar. Oh gitu. Jadi tujuanmu itu loh. Maka kalau tujuanmu mencari amplop, menyiarkan agama, mesti pelo kamu. Tahu pelo? Nggak bisa ngomong dengan tegas karena yang dicari amplop. Wes aja ngundang balik itu nih gue. Wah nih kene. Jadi kesenangannya itu udah boleh, ini nggak boleh. Oh, sudah narik masyarakat sini nanti udah ninggalkan semua, hilangan berkatnya nanti. Nah itu. Nah maka kalau kita sebagai mubaligh menyampaikan apa dakwah agama itu apa adanya. Apa adanya itu agama itu sumbernya dari Quran dan Sunnah. Ambilkan Quran, ambilkan Sunnah. Jangan malah Quran Sunnah ora diambil, malah keteke Joko Tingkir. Sinonggo bajul gitu. Nah, macam-macam itu dari mana itu? Dulu malah kancil nyolong timun gitu. Nah, itu malah bocah sekolah zaman dulu, zaman saya masih SD itu kancil nyolong timun, jadi diajari goroh. Kon licik kaya kancil kata. Nah ini maka dari itulah buka mata kita, buka mata hati kita ya. Biar ngerti kamu orang Islam, Islam itu seperti ini. Jangan hanya ikut-ikutan. Yang kita lakukan selama ini bukan aturan Islam, tapi kita mengira itu aturan Islam. Setelah kita kaji betul, oh ternyata bukan aturan Islam. Tidak ketemu ini dalam Islam. Ya, walaupun sudah membudaya di masyarakat itu. Dan masyarakat sudah mengatakan ini ajaran Islam. Ternyata diambilkan dari sumbernya nggak ada. Dari Quran nggak ketemu, hadisnya nggak ketemu, sudah. Tapi sudah distempel Islam gitu. Nah, tidak bisa ketemu itu. Kecuali kalau kita membuka sumbernya. Setelah kita membuka sumbernya Islam, konangan kabeh. Oh ternyata ini bukan Islam, oh ini bukan, ketahuan semua.
Maka menyampaikan Islam apa adanya jangan dikira juga tidak ada rintangan, ada hambatan. Tapi ingat, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, kalau kamu menyampaikan kebenaran, Allah akan menjaga kamu, melindungi kamu dari gangguan manusia. Ya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harapan apa-apa. Karena dakwah itu Allah dah pesan kepada nabinya. Kalau kamu menyampaikan apa wahyu yang saya berikan kepadamu kepada manusia, la as'alukum alaihi ajron. Qul, katakan Muhammad, qul la as'alukum alaihi ajron. Katakan Muhammad, aku tidak minta upah apapun di dalam seruan dakwahku ini. Dakwah ke sana kemari tidak ingin minta apa-apa. Yang diharapkan apa? Illal mawaddatam fil qurba. Kecuali hanya mengharapkan timbulnya rasa kasih sayang di antara manusia ini. Ya, setelah Islam masuk di hatinya, maka timbul rasa kasih sayang. Jadi dakwah yang sebagian Nabi itu untuk menimbulkan rasa kasih sayang di antara manusia. Bukan apa-apa yang diharapkan. Ya, nah, kalau kamu dakwah tujuannya mengharap upah, mengharap amplop, mengharap apa, kedudukan, mengharap apa, itu semua tidak akan ada hasilnya apa-apa. Ya, karena apa? Mesti tidak mau menyampaikan kebenaran. Sebetulnya jane ini tidak boleh, tapi masyarakat ini senangnya begini. Nanti kalau saya sampaikan gerunjal nanti. Ya. Gerunjal saya tidak diundang lagi. Padahal di daerah itu amplopnya rada gede. Nah itu kalau kamu yang cari. Jadi sudah nyalai dakwah. Maka dakwah tidak boleh mengharapkan imbalan apapun dari yang didakwahi. Kalau begitu yang diharapkan hanya apa? Lillahi rabbil alamin. Maka siap untuk dibenci manusia. Siap untuk dicintai manusia. Dicintai atau dibenci tidak mempengaruhi dakwah kami. Ya, karena yang diharapkan bukan dicintai manusia dan takut dibenci manusia, tidak. Yang diharapkan hanya supaya dicintai Allah. Boleh manusia benci, boleh, asal Allah mencintainya. Ya itu. Maka dari itu, kalau dakwah yang diharapkannya untuk harapan dari Allah, sampaikan apa adanya. Jadi tidak ini tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kadang-kadang disalahgunakan bil hikmah dengan kebijaksanaan, dengan pendidikan yang baik. Bijaksanaan itu lihat, gitu, umumnya kan itu. Kalau masyarakat itu senangnya masih gitu, ya sudah, ikuti saja. Nanti sana senangnya itu ikuti saja. Jadi orang Islam itu yang pinter, bisa bergaul sana, bisa bergaul gini, gitu. Nah, itu artinya mengartikan hikmah itu jadi wong ajur ajar itu, rono gelem rene gelem. Ajur ajar. Kalau hikmah menurut Islam mestinya nggak begitu. Orang yang bijaksana itu menyampaikan apa adanya. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu orang bijaksana. Masa orang bijaksana kok salah dikatakan benar, benar dikatakan salah. Hanya apa? Karena menuruti kecintaan masyarakat di situ. Ya. Jadi agama itu jangan ikut masyarakat. Tapi masyarakat harus mengikuti agama. Agama itu dari Allah. Lah masyarakat kalau tidak mau ya boleh. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Kamu jadi orang Islam itu enggak ada paksaan. Tapi Allah sudah menjelaskan jalan yang lurus dan jalan yang bengkok itu sudah jelas. Hanya Nabi kita menyampaikan jalan-jalan yang lurus, menunjukkan jalan-jalan yang bengkok juga. Manusia disuruh milih jalan yang lurus boleh, milih jalan yang bengkok boleh. Tapi sudah tahu Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus ini kalau kamu tempuh akibatnya begini. Tapi kalau kamu memilih jalan yang bengkok akibatnya begini, sudah dijelaskan oleh Allah. Nah, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Apalagi? Masih dari surat An-Nahl 125. Bagaimana kalau kita ketika berdakwah menyampaikan kebenaran
dilawan secara fisik dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan membantah dengan cara yang baik ini implementasinya bagaimana, Ustaz? Coba ayat yang kamu tanyakan yang mana? Dari surat An-Nahl tadi, Ustaz. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya. Pertanyaan, ketika kita menyampaikan seruan dakwah kebenaran, kemudian kita dihalangi atau dilawan secara fisik, implementasi menyeru manusia dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan membantah mereka dengan baik, bagaimana, Ustaz? Ya itu yang kamu tanyakan bagaimana? Kok bagaimana yang kamu tanyakan bagaimana? Apa karena dihadang manusia terus tidak menyerukan yang benar gitu, terus menyuarakan salah biar yang disampaikan itu biar seneng gitu. Jangan mencari senengnya manusia. Apa adanya udah sampaikan. Ya, apalagi kita hidup di negara Indonesia ini. Negara Indonesia negara yang longgar untuk memberikan perlindungan bangsanya dalam mengikuti satu kepercayaan. Apalagi dakwah agama dilindungi oleh pemerintah. Kalau kita dakwah kok dihalangi manusia, maka di mana-mana masjid tafsir Al-Qur'an ini dalam berdakwah, satu perhatikan, sampaikan kebenaran apa adanya. Kalau kita dakwah Islam kan mesti sumbernya Quran, sampaikan hadis Quran. Yang kedua, taati peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah di pemerintah kita Indonesia ini, kalau mau berdakwah, mau adakan pengajian, beritahu kepada aparat keamanan, aparat pemerintah. Ya, dari Muspika, Polsek, Koramil, Camat, KUA, beritahu itu semua. Pemberitahuan akan mengadakan pengajian itu beliau-beliau yang diberitahu itu otomatis di situ mempunyai kewajiban. Kewajibannya menjaga keamanan. Jadi pengajian pemberitahuan itu sudah mengandung arti untuk mendapat jaminan keamanan. Rasa minta itu sudah kewajiban mereka. Ya. Maka kalau kita dengan pengajian resmi dan peraturan pemerintah kok dihalang-halangi, laporkan pada aparat keamanan. Kalau keamanannya mengerti aturan, mesti beliau akan menjaga. Ini resmi, dilindungi oleh pemerintah. Kalau kamu mengganggu berarti melawan pemerintah, itu bukan melawan pengajiannya, bukan. Kalau misalnya pengajian sudah menurut aturan resmi, menurut undang-undang yang berlaku di negeri ini, diganggu, berarti yang mengganggu itu bukan melawan pengajian, itu melawan pemerintah. Maka pemerintah harusnya bertindak tegas kalau dilawan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, kita terus jalankan pengajian, maka jangan sampai kita melanggar aturan yang berlaku di pemerintah kita ini. Memang orang kadang-kala begitu, disampaikan kebenaran itu nggak mau. Jadi orang itu ada yang tidak mau benar, itu ada. Wes penak-penak salah kok dikandani benar gitu. Jadi dia sudah dalam jalan sesat itu sudah merasa bisa menikmati gitu. Bisa menikmati jalan kesesatan. Kandani bener ya rangguku. Jadi saudara kita kemarin yang keamanan Kalijodo itu, ingat gak itu? Nah, Iwan. Ketika masih mempeng begitu diingatkan ya kan sidik-sidik jotos kan itu. Jadi orang senang keprok udah lah itu saat itu diingatkan tentu gak mau. Senang mbok kowe iku rasa ngono merasi orang begini-begini mesti nesu dia. Mula rasa itulah sampaikan aja kebenaran. Karena fitrah manusia, Allah lahirkan manusia di dunia itu fitrahnya itu beragama tauhid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir mbuh kowe anake sapa? Apa anak nabi, apa anak gali, apa anak kiai, apa anak anak manusia ya pokoknya ya. Bukan anak binatang, anak manusia. Itu lahir itu mempunyai modal beragama tauhid. Semua sama. Tidak ada lahir yang bawa dosa itu dalam Islam nggak ada. Lahir bawa ganjaran ya tidak.
lahir mempunyai modal beragama tauhid fitrah. Nah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setelah besar nanti kamu jadi Yahudi apa Nasrani apa Majusi, itu kedua orang tuanya yang tanggung jawab. Ngapa anakmu sejak lahir diberi modal Islam gede jadi Yahudi? Mengapa jadi Nasrani? Mengapa jadi Majusi? Dua orang tuanya tidak bisa lepas tanggung jawab. Ya, itu karena berarti pengaruh lingkungan. Ya, nah, besar agama tauhid, agama Islam kok gede jadi gali. Ya, dari lingkungan itu. Pengaruh lingkungan. Raine kok ini ditakdirkan jadi gali itu raine. Tidak ada. Ya sudah. Karena lingkungan. Maka suatu saat kalau dia mendengar sentuhan-sentuhan fitrahnya, tersentuh hatinya, dia akan tergerak sama manusia itu. Ya, nah kalau belum tersentuh mau dikandani mandeko, enggak mau dia. Merasa yang dilakukan itu sudah merasa menguntungkan dirinya kok. Dapat uang banyak. Kadang-kala satu malam 8 juta habis. Keterangan saudara Iwan kemarin. Dan uang itu mencari uang sangat mudah. Jadi orang kaya. Jadi dia pernah menjadi orang kaya banget pernah. Akhirnya jadi orang melarat banget. Ya. Jadi orang melarat banget tapi dia lebih tentram. Dia mengatakan saya lebih tentram. Berarti sudah kembali pada fitrahnya. Kaya tapi enggak tenang, enggak tentram. Dapatnya ya karena tidak halal. Larinya pun ya tidak keruan. Larinya harta itu dah untuk foya-foya, tidak karuan lah. Saya hanya mendengar dari cerita dia loh ya. Orang Arani mau pengakuan dia kok. Wanita yang sudah diajak tidur bersama dia itu ribuan. Orang mau puluhan, ribuan. Ya. Gitu. Nah yang begitu itu waktu begitu suruh berhenti, wah tentu gak mau. Dia merasa untung, merasa nyaman dengan begitu kok. Gitu. Nah setelah tersentuh fitrahnya, sadar ya, apa hidup itu ya mau begini terus. Toh akhirnya orang ya mati. Tak kondango kaya ngopo kamu jadi kali diwedeni kaya apa? Akhirnya mesti kemana? Fa aina tadhabun? Kemana kamu mau pergi? Mati. Kalau mati kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah kamu. Ya, kalau kembali kepada Allah yang kamu bawa apa? Ya, bukan wanita-wanita yang pernah kamu tiduri hati di bawah, enggak. Enggak apa itu nek kono. Nah, ilaman atallah biqalbin salim. Yang akan menghantarkan kamu sampai ketemu Allah itu hatimu yang dipenuhi dengan tunduk patuh kepada Allah. Manusia kata Nabi ditemani 3, mayit itu ditemani 3 hal. Hartanya, keluarganya, dan amal perbuatannya. Yang hartanya dan ahli warisnya kembali. Ya, wis kowe sugih kaya ngopo nanti kalau sudah diantar mobilmu ngantarkan ahli warismu ngantar sampai kubur, tidak melebaki kubur ya. Yang luasnya 1 kali 2 meter kamu diinjak-injak di situ sudah tinggal mobilnya bawa kembali, anak istrinya kembali semua. Yang terus menetap di situ hanya amalnya, amal perbuatan. Ya, maka imal masyita fa innaka mayitun. Dah ketika kamu hidup mau berbuat apa aja silakan sakarmu. Tapi ketahuilah kamu nanti akan jadi mayit. Maksudnya apa? Mati. Dah kamu mau berbuat apa saja sakarmu mumpung isih urip. Tapi ketahuilah kamu nanti jadi mayit. Setelah jadi mayit itu yang kamu miliki semua, ahli warismu, kekayaanmu di mana-mana ada harta, tidak ada manfaatnya, ditinggal semua. Yang setia menemani kamu adalah amal perbuatanmu. Itu yang menentukan nanti. Akan bahagia atau celaka untuk kehidupan selanjutnya ditentukan oleh amal perbuatannya. Nah, orang kalau mengingat begitu kan, apa gunanya hidup ya tertipu oleh keadaan ini.
Nah, maka kalau sudah keadaan seperti itu disampaikan kebenaran, mesti menolak. Mesti menolak. Tapi kalau dia nanti mau merenung, mau berpikir, ya sudah tersentuh hatinya lagi. Maka di dalam menyampaikan dakwah Islam ini kita tidak peduli ditolak atau diterima, sampaikan terus dakwah. Ya, sampaikan dakwah terus. Lain kan melalui radio, ada yang marah-marah dengar radio, banting radio nih, dah. Tapi terus lewat radio muni terus. Kamu nanti kalau radiomu buat dandani atau beli radio baru, kamu setel masuk lagi ke situ. Orang kapok, radio dibanting, dakwahnya tidak kapok, terus jalan terus. Berapa banyak orang yang sadar tersentuh fitrahnya karena radio, karena TV. Mungkin yang dikandani orang bantah, tidak mau, tapi kandani radio sesuai mikir. Ya, tadi saya mau dengar dari ibu tadi yang katakan, dari mana tadi? Di MTA katakan itu aliran sesat. Ya. Nah MTA itu dikatakan aliran sesat, wes kupingnya wes kebal. Yang mengatakan MTA aliran sesat itu sudah banyak sekali. Tapi yang mengatakan orang mengatakan MTA aliran sesat itu umumnya mereka yang sesat sendiri tapi tidak menyadari. Wong Quran yang diajarkan ke aliran sesat itu gimana? Justru Quran itu dikatakan oleh Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Quran itu menuntun kamu dari sesat ke jalan keselamatan. Ya. Kalau kamu tidak mau dituntun Al-Quran, tidak mungkin kamu tahu jalan keselamatan. Maka bukti yang ada sekarang kamu lihat kan? Tiap hari mesti ada yang nyerahkan jimat. Ya, itu dari sesat setelah ngaji Quran jalan selamat. Sekarang jimatnya ditumpuk di almari sana bisa dilihat 3 lemari penuh. Itu hanya sedikit-sedikit tiap minggu berapa sampai penuh sekian. Ya, andai kata tidak mau ngaji Quran, oh itu masih diuri-uri. Ada kiai brojol, ada kiai tani, ada kiai macam-macam itu. Ya itu yang geletak di situ. Ya ini tuh keleleran di lemari itu. Nah, itulah. Itu selama dipuji-puji wong kiai kok. Ya. Dianggap mendatangkan manfaat, ya sesat lah kamu. Setelah ngaji Quran tahu bahwa ini jalan sesat, dituntun kepada jalan selamat. Buang. Jadi ada yang dari mana tadi karena bapaknya juga itu hanya dibuang semua. Dibuang di mana katanya? Dibuang di sungai katanya. Dibuang sungai ditemu uang diopeni neh. Ya. Itulah, maka kita ngaji itu tidak perlu sampai masyarakat nanti nerima atau tidak. Anda yang penting kita sampaikan suatu kebenaran. Nah, apa ada metodenya? Tidak usah sulit-sulit. Metode menyampaikan dakwah itu yang penting kamu ambilkan dari sumbernya. Wes kita. Perasaan dadak nyusun bahasa api-api indah. Saudara dengarkan bahasa saya apa api-api itu? Murang genah. Kadang-kala ya basa campuran tidak genah sudah. Tapi asal penyampaiannya itu ikhlas, yang menerima ikhlas tersentuh hatinya, katok. Tapi walaupun disusun dengan rangkaian kata yang indah, kalau hatinya kotor, dan saya menyampaikan hanya mengharap amplop, surat tekan dengan hatimu. La yamassu ilal tahalah wi apa-apa dunia mong amplop bikin gede kok itu ya. Nah, tidak ada harapan apa-apa. Maka karena tidak harapan apa-apa, saya sampaikan kebenaran. Kamu senang datang terus silahkan. Setelah sampaikan kebenaran kamu diajar saya seorang tokoh kabeh silahkan. Kamu datang ke sini saya tidak ngundang. Apa saya ngundang tuh? Tidak pernah tuh. Karmu sendiri tuh. Nah, maka itulah sama-sama. Saudara butuh, kita butuh. Butuh apa? Mengharapnya ridhonya Allah, karena kita hidup inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa mahyaya itu aktivitas hidup. Saya duduk di mimbar ini menyampaikan suatu kebenaran, aktivitas hidup saya. Bapak-bapak semua, ibu-ibu yang datang di sini atau mendengarkan di rumah atau di radio lewat mobilnya, ya, itu aktivitas hidup. Sama-sama mendengarkan dan menyampaikan sama-sama yang diharap ridhonya Allah. Harap ridhonya Allah.
Bukan saudara butuh saya, bukan saya butuh saudara. Saudara dan saya sama-sama membutuhkan ridhonya Allah. Sudah, kalau yang diharapkan ridhonya Allah, insya Allah itu akan tahan lama. Tapi kalau yang diharapkan hanya manusia atau imbalan dari manusia, itu permainan belaka, nggak akan tahan lama. Lalu kita rasakan, kita lihat, ada yang ngeluh, ngaji wis disediakan roti. Roti ini disian 500, sing teko 20. Nah, ya terus roti ini dienaki meneh, dikasih undang meneh. Nah, di sini itu ribuan orang nganggo roti teko kabeh. Nah, nganggo roti ya malah bangkrut kita. Iya enggak? Tadi umpama rotinya 8.000 orang berapa sudah? Padahal ini malah jauh-jauh datang. Ini yang datang ini satu, ya, dari Jatirogo, Tuban, satu bis, ya, dari Kalasan Jogja satu bis dan satu mobil, dari Grabak Magelang 25 orang, dari Sawo Ponorogo 30 orang, ibu-ibu 30 orang, ibu-ibu semua. Karangtengah Ngawi satu mobil, Kroya Cilacap 16 orang, Kebasen Banyumas 14 orang, Geyer 2 Grobogan 1 bis, Sidolaju Widodaren Ngawi 22 orang, Kota Semarang 40 orang, Purworejo 361 orang, 9 bis dan 3 mobil, 361 orang ini. Ya. Lendah Kulon Progo 28 orang, Ngawi 2 28 orang, Ngawen Blora 11 orang. Ya. Ini rombongan-rombongan dari luar Solo Raya semua, jauh-jauh mereka datang ke sini sudah mengeluarkan tenaga, ngantuk, mengeluarkan biaya juga. Apa yang diharapkan? Nah, kalau bukan ridhonya Allah, rugi. Tapi kalau diharapkan ridhonya Allah, keluarkan dana untuk perjuangan, untuk mencari ilmu, tidak ada ruginya. Ya, daripada saudara punya uang untuk dulan ke Hong Kong, ke Singapura, kan nonton apa nih kalau ke Bali nonton orang wudo-wudo itu ya, datang sini lihat perempuan berukut semua. Ya, apa di sini? Nah, yang diharap ridhonya Allah. Ya, insya Allah karena punya harta dibelanjakan di jalan Allah akan melarat itu tidak. Allah akan mengganti lebih banyak. Fahuwa yukhlifuhu, pasti Allah menggantinya, ya, diganti oleh Allah. Maka dari itu, kalau tidak disadari karena keyakinan, keimanan, tidak mungkin bisa bertahan lama. Tapi karena keimanan, keyakinan, di samping dia berangkat malah ngajai temannya. Purworejo itu daerah yang sulit itu dulu, sulit betul Purworejo. Iya, loh gedung pengajian ada untuk pengajian di pageri kok. Dilempari bangkai, lempari telur busuk, disiram oli, lempari bangkai ayam, setiap makan pengajian itu. Ya dah teruslah. Terus sampaikan. Pernah pengajian itu di pageri akhirnya udah ngaji di luar enggak apa-apa. Ya, iya, itu memang ujian yang diberikan oleh Allah kepada penyampai kebenaran begitu. Kampung-kampung sudah ditulis spanduk-spanduk besar. Ya, kampung ini harus steril dari MTA. Jadi MTA itu penyakit toh, harus disterilkan. Iya sudah. Tapi kita yakin pada janji Allah. Wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Al-Quran ini. Sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak suka. Kalau Quran sudah dibentangkan, dibeberkan, dijelaskan, oh tidak bisa orang membendung. Dengan cara apapun tidak akan bisa. Karena janji Allah ini, bukan karena kepandaian kita, karena janji Allah.
Al-Quran itu seperti cahaya, ya tak? Obor, suluh, ya, mengeluarkan manusia, yukhrijun nas minadz-dzulumati ilan nur, keluarkan dari gelap gulita ke cahaya terang benderang. Ya, cahaya itu lubang satu jarum bisa menembus, kok bisa keluar. Mau kamu bendung bagaimanapun nggak akan bisa berhasil. Ya. Rasulullah SAW menyebarkan Al-Quran, dibendung dengan berbagai cara, sampai nabinya pun akan dibunuh. Sampai nabi ditawari, ya, minta apa kamu? Saya beri. Apapun yang kamu minta dicukupi, tapi satu syaratnya. Jangan kamu meneruskan dakwahmu. Gitu? Apa kata Nabi? Oh, jangankan yang sudah kamu punya. Andai kata kamu bisa mengambil matahari dan bulan, kamu letakkan di kedua tangan saya suruh berdiri dakwah, saya tidak akan berhenti. Sehingga masyarakat manusia tahu tentang Islam, atau saya mati bersama dakwah. Ya, kalau tidak ada kesungguhan begitu, kita tidak tahu tentang Islam. Nah, itu harus ditiru. Islam itu jangan mengharapkan apa-apa. Nah, model kita, wis kowe mbok rasa dakwah sesuk tak angkat dadi mudin. Nek mandek kok. Udah dadi mudin loh. Padahal Nabi jadi raja, apapun yang dimintai udah diberi. Nah, maka model-model dakwah seperti kita bangsa imbalan itu mesti ora bakal jadi, sudah ora bakal jadi. Yang jadi ya mengikuti dakwah Rasul tadi, tidak harapkan apa-apa dari manusia. Nah, walaupun banyak hambatan, banyak halangan, tapi Allah yang tanggung jawab. Pasti akan memberi pertolongan. Walaupun mungkin mengalami kesulitan dan sebagainya, Allah akan beri pertolongan. Lah kalau Allah sudah menolong, siapa bisa menghalang? Nah, itu harus diyakini itu. Maka modalnya yakin, iman yang kuat. Ya, apalagi